teman-teman, nama saya Halimah Nur Aini dengan NIM 24060376 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS PKN berupa media pembelajaran yang dibuat menggunakan media poster dengan judul Pembelajaran Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat dan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nusantara sejak zaman dahulu memiliki hal yang dipegang teguh seperti kepercayaan kepada Tuhan dan toleransi, gotong royong, musyawarah, dan solidaritas. Pancasila adalah gagasan maupun konsep wacana yang tepat untuk menciptakan negara Indonesia yang adil, makmur, peduli antar sesama manusia. Pembelajaran Pancasila ini merupakan asas negara. Asas dasar negara ini maka wajib dipenuhi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya untuk ketuhanan yang Maha Esa. Maka masyarakat Indonesia wajib memeluk agama, baik agama yang sudah berlaku di Indonesia, yaitu ada 5. Pertama, Islam. Kedua, Kristen. Ketiga, Kristen di sini terbagi menjadi 2, menjadi Protestan dan Katolik. Keempat, Hindu. Dan kelima, Buddha. Kemudian terakhir ada Konghucu. Nah, masyarakat di Indonesia dapat memeluk ke-6 negara tersebut. Dalam keagamaan tersebut, tentunya masyarakat akan diajarkan oleh moral-moral agama yang menunjukkan pada sisi positif atau kebaikan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini seperti contohnya, ketika kita mengaplikasikan sila Pancasila kedua dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi atau mengayomi yang lebih muda. Di sini kita harus menunjukkan sikap santun dan sopan serta rasa adil kepada sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kultur, dari Sabang sampai Merauke, dari banyaknya pulau yang membentang. Tentu saja akan memiliki banyak ragam jenis dan ragam manusia serta kebiasaan-kebiasaan mereka. Dengan persatuan Indonesia, maka seluruh masyarakat hendaknya tidak ada diskriminasi antar sesama masyarakat Indonesia, karena kita harus membudayakan dan melestarikan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini masyarakat akan dipimpin oleh presiden dan para jajarannya. Di sini sebagai negara republik, maka warga negara Republik Indonesia memilih presiden atau pemimpin negara dengan pemilihan dan pemungutan suara yang adil serta dilaksanakan secara bijak. Pemimpin merupakan seperti ketua yang akan melideri suatu negara. Maka kita akan memilih pemimpin dengan bijak lewat pilihan suara dalam bilik suara yang biasanya ditetapkan 4 tahun sekali. Dan sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini adalah merupakan hak asasi manusia yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Seperti halnya masyarakat Indonesia berhak mendapatkan rasa aman, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, rasa nyaman, saya serta pendidikan yang setara. Begitu teman-teman. Sekian penjelasan untuk poster PKN dari saya. Di sini saya akan Sampai menjelaskan ketemu mengenai implementasi lain. sila Pancasila dalam berwarga negara. Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dalam perilaku sehari-hari kita sebagai warga negara.
Implementasi Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur, sekaligus menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman dan tantangan zaman. Dan juga implementasi nilai Pancasila dalam berwarga negara dapat dilakukan dengan cara menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam tindakan kita sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, serta berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa melalui solidaritas, kerjasama, dan kepedulian sosial. Nah, yang seperti yang terkandung dalam 5 butir Pancasila, yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu menghormati dan menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. 2. Melakukan ibadah sesuai dengan ajaran dan kepercayaan. Dan yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya menghormati hak dan martabat orang lain, berlaku adil. Kemudian yang ketiga ada persatuan Indonesia. Contohnya kita menghargai keberagaman budaya dan adat istiadat. 2. Kita membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga kita menghindari konflik atau perpecahan. Yang keempat kita meningkatkan kesadaran akan identitas nasional. Kemudian yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya kita bisa menghargai demokrasi. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya kita menghargai kesetaraan dan keadilan sosial, membangun kesadaran dan hak-hak ekonomi sosial, meningkatkan kesadaran akan pentingnya gotong royong, membantu mereka yang membutuhkan dan kurang mampu. Lalu bagaimana sih implementasinya sila Pancasila untuk anak sekolah dasar? Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak contohnya bisa mengucapkan doa sebelum dan sudah belajar, kemudian menghormati agama kepercayaan teman, lalu bisa mengikuti ibadah bersama keluarga. Kemudian yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak contohnya menghormati guru dan orang tua, lalu berbagi dengan teman yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang keempat, itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak contohnya bisa mengikuti proses demokrasi di sekolah, berdiskusi dengan teman tentang ide dan pendapatnya, menghargai pendapat orang lain, menjaga kedisiplinan dan tanggung jawabnya. Dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak contohnya bisa berbagi makanan atau barang dengan teman. Lalu anak-anak bisa membantu teman yang kesulitan, menghargai kesetaraan dan keadilan, mengikuti kegiatan sosial seperti donor darah atau membersihkan lingkungan. Itu termasuk implementasi sila Pancasila yang kelima. Nah, itu adalah implementasi nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun berwarga negara, baik anak-anak maupun dewasa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama aku Rista. Di sini aku akan menjelaskan tentang nilai, norma, dan moral. Coba, siapa di sini yang tahu apa itu nilai? Apa kalian tahu? Oke, ayo kita bahas bersama. Nilai adalah suatu keyakinan yang mendasari tentang apa yang dianggap baik, benar, penting, dan berharga dalam kehidupan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam berperilaku. Contohnya, gotong royong. Nilai ini menekankan pentingnya kerjasama
dan saling membantu dalam masyarakat. Yang kedua, ada keluarga. Keluarga dianggap sebagai unit sosial yang paling penting dan menjadi sumber kasih sayang, perlindungan, dan dukungan. Yang ketiga, ada hormat kepada orang tua. Nilai ini mengajarkan pentingnya menghargai orang tua sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih. Yang kedua, ada norma. Coba, siapa di sini yang tahu apa itu norma? Norma adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Norma bersifat lebih konkret dibandingkan nilai dan berfungsi untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Contohnya, adat istiadat. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, seperti upacara pernikahan, kematian, dan sebagainya. Yang kedua, ada hukum. Hukum di negara merupakan norma tertinggi yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, ada sosial. Norma sosial seperti aturan sopan santun, etika, dan tata krama mengatur interaksi antar individu dan masyarakat. Yang ketiga, ada moral. Coba, apa sih itu moral? Moral berkaitan dengan penilaian baik buruknya suatu perilaku berdasarkan standar etika yang berlaku. Moralitas seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya dan norma-norma sosial yang berperilaku. Contohnya, kejujuran. Bersikap jujur dalam segala hal adalah tindakan yang moral. Yang kedua, keadilan. Memperlakukan semua orang secara adil tanpa memandang status sosial, ras, atau agama. Yang ketiga, ada toleransi. Menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan adalah tindakan yang moral. Juga ada pengaruh nilai, norma, dan moral terhadap masyarakat. Nilai, norma, dan moral memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat akan membentuk karakter dan identitas masyarakat tersebut. Dan ada juga tantangan dalam menjaga nilai, norma, dan moral. Dalam era globalisasi, nilai-nilai tradisional seringkali terkikis oleh pengaruh budaya asing. Modernisasi juga membawa perubahan yang cepat sehingga norma-norma sosial yang ada perlu disesuaikan. Jadi, kesimpulannya adalah nilai, norma, dan moral merupakan konsep yang sangat berkaitan dalam membentuk dasar kehidupan masyarakat. Pemahaman yang baik tentang ketiga konsep ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Sekian yang saya dapat sampaikan tentang nilai, norma, dan moral. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian masyarakat di Indonesia memiliki hak-hak yang setara sebagai warga negara Indonesia? Hal ini adalah suatu dasar negara. Apabila kita tidak mendapati hal tersebut, kita dapat menuntut keadilan untuk setiap individunya. Nah, anak-anak, di sini Ibu mau menjelaskan tentang hak dan kewajiban itu apa. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang paling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan loh. Hak itu adalah suatu yang didapatkan, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, hak dan kewajiban memiliki hubungan atau sebab dan akibat, yaitu hak akan timbul jika seseorang telah memenuhi kewajibannya. Hak dan kewajiban penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis loh dan setara. Nah, kehidupan yang harmonis dan setara adalah berikut beberapa hal yang perlu kita ketahui ya tentang hak dan kewajiban ini. Nah, anak-anak, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan
kelahiran dan kehadiratnya dalam hidup bermasyarakat. Dan juga hak ini ada pada manusia loh, tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin. Karena itu bersifat asasi dan universal. Nah, dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan yang sama. Oke anak-anak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Depitaloka. Di sini saya akan mengenalkan mengenai perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara multikultural. Negara multikultural merupakan kondisi di mana sebuah negara terdiri dari berbagai etnis, budaya, agama, dan perbedaan lainnya, tetapi mereka dapat hidup secara bersamaan dan damai, juga saling menghormati. Sebagaimana yang tercantum dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini sebagai pedoman bangsa untuk bersatu satu sama lain tanpa memandang perbedaan di antara kita. Adapun beberapa perbedaan yang ada di Indonesia, di antaranya yang pertama, ada keragaman suku. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada keberagaman agama dan kepercayaan. Indonesia mengakui 6 negara resmi untuk dianut oleh warganya. Yang pertama ada Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Selain itu, ada juga kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan Marapu. Yang ketiga ada perbedaan bahasa. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan di Indonesia, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, Bugis, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada adat dan tradisi. Setiap daerah memiliki tradisi unik, seperti upacara adat, tarian, pakaian tradisional, hingga makanan khas. Misalnya, Toraja dengan upacara pemakamannya, dan Bali dengan tradisi nyepi, atau Jawa dengan tradisi sekaten. Yang kelima, ada keberagaman geografi dan iklim. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dengan kondisi geografis yang beragam, mulai dari daratan tinggi di Papua Nugini hingga pantai tropis di Bali. Iklimnya pun berbeda-beda, meskipun umumnya negara Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, keberagaman ini adalah kekayaan yang harus dijaga. Seperti semboyan yang tercantum di dalam lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, di sana terdapat semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mengingatkan kita untuk menghormati dan menjaga persatuan di tengah perbedaan yang ada di negara kita. Maka dari itu, dengan adanya keberagaman, hal ini tidaklah menjadikan sesuatu untuk dibeda-bedakan, namun untuk dihargai dan dilestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Januadelis Pauji dari kelas 2B PGSD. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS PKN yang berjudulkan Kesatuan dan Persatuan dalam Keberagaman Masyarakat Multikultur. 1. Indonesia sebagai negara multikultur memiliki tantangan dalam menyatukan keberbedaan menjadi kekuatan bangsa. Tantangan ini dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Lalu ada kedua, mengarungi kehidupan sebuah negara bangsa atau nation state akan dihadapkan dengan upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya untuk menumbuhkan rasa persatuan.
Ketiga, dengan keberagaman yang ada di negara kita, Indonesia, sudah sepatutnya sebagai masyarakat kita melestarikan perbedaan ini dengan meningkatkan solidaritas, mengenalkan berbagai budaya, dan saling menghargai. Dan keempat, terakhir, harapannya masyarakat akan semakin terbuka ke depannya akan nilai-nilai keberagaman yang banyak hadir di antara kita dengan mempelajari dan meningkatkan pengetahuannya dalam kesatuan dan persatuan masyarakat multikultural Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dianti, kelas B2 non-reguler dengan NIM 240600003. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan global. Nah, apa sih kewarganegaraan global itu? Kewarganegaraan global yaitu perpindahan suatu kewarganegaraan dari negara satu ke negara lainnya. Nah, contohnya gimana? Misalkan ada warga negara Indonesia pindah ke negara Jepang. Ada orang Amerika pindah ke negara Indonesia. Itu yang dinamakan kewarganegaraan global. Nah, di sini apa sih manfaatnya? Selain kita bisa mempelajari bahasa mereka, memperluas pengetahuan kita, kita juga bisa saling mengenal budaya satu sama lain. Selain kita bisa mengetahui budaya mereka seperti apa, kita pun bisa memberi tahu kepada mereka bagaimana sih budaya di negara kita. Jadi, selain kita memperkenalkan budaya di negara Indonesia, kita juga bisa mendapatkan pengetahuan lebih dari mereka, entah itu dari segi pengetahuan, entah itu dari segi budaya, dan lain-lain. Jadi itu manfaatnya. Apa sih kerugiannya? Mungkin dikarenakan banyak masuknya budaya-budaya luar, mungkin saja ada berbagai negara yang melupakan masyarakatnya, yang melupakan kebudayaannya sendiri. Jadi sebetulnya kewarganegaraan global itu di suatu negara ada plus dan minusnya. Plusnya yaitu kita bisa mengetahui dan belajar tentang budaya orang lain. Minusnya yaitu bisa saja karena kita terlalu mengurusi budaya orang lain, kita lupa dengan budaya kita sendiri. Begitu, sekian.